Kembali lagi dengan saya dari Camat Web. Pada video kali ini, kita akan mencoba membahas troubleshooting pada website WordPress kita yang sangat umum sekali, yakni error establishing database connection. Ada beberapa penyebabnya, diantaranya adalah yang pertama itu database-nya korup. Ini kalau database korup ini penyelesaiannya memang perlu mengupload ulang database yang benar, yang masih valid atau yang masih sehat. Ya, penyebab kedua adalah detail database-nya salah. Nah, ini penyebab paling umum sekali untuk kendala error establishing database pada website. Yang ketiga adalah hosting down. Jadi ketika website menerima banyak sekali pengunjung, nanti biasanya akan mendapatkan error establishing database connection karena hostingnya itu tidak kuat menampung visitor sebanyak itu. Pada video kali ini kita akan membahas solusi untuk yang penyebab kedua ya. Karena untuk yang pertama itu solusinya cuma untuk mengupload database yang benar atau yang belum korup, dan yang ketiga ini solusinya cuma menghubungi pihak hostingnya agar bisa di-up kembali atau upgrade ke hosting yang lebih tinggi. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas penyebab yang kedua ini, detail database salah. Nah, ternyata pada detail database tersebut pun masih banyak yang perlu kita cek. Apa saja? Yang pertama ada database name, yang kedua user dan path database apakah sudah benar, yang ketiga database host, yang keempat biasanya belum ada user database, yang kelima walaupun sudah ada user database tapi belum ditambahkan ke database-nya, dan yang keenam adalah WP prefix. Kita akan bahas satu persatu penyebab ini dan bagaimana cara penyelesaiannya di video ini. Jadi simak terus sampai selesai. Jadi yang pertama yaitu untuk yang database name, kita akan coba cek website kita yaitu camathost.com. Ini tadi websitenya sudah saya errorkan, seharusnya muncul error establishing. Nah, di sini camathost error establishing. Cara penyelesaiannya bagaimana sih? Ini untuk yang kendala yang pertama ya, yang database name. Kita coba cek. Teman-teman perlu masuk ke cPanel-nya. Ini saya sudah masuk ke cPanel saya. Lalu masuk ke File Manager. Teman-teman lalu cari direktori camathost.com. Di sini, cara mengetahui direktorinya, teman-teman bisa masuk ke Domains. Klik Domains. Lalu cari website teman-teman, yaitu di kasus ini kan camathost.com. Kita klik camathost.com, ini ada dokumen root. Lalu kita klik di sini. Nah, kita sudah masuk ke dokumen rootnya. Teman-teman lalu cari ke wp-config.php yang di sini. Scroll ke bawah, ya ada wp-config.php, lalu klik edit. Kita klik edit. Lalu kita coba cari yang namanya db_name. Nah, di sini ada db_name. Ini mengindikasikan bahwasanya ini adalah database name. Jadi nama database-nya. Di sini saya ganti apa ya, karena untuk pengecekan jadi untuk menjadi error. Nah, kita harus mengembalikan nama database ke nama database yang semula. Cara mengetahuinya bagaimana? Kalau teman-teman punya banyak website di dalam cPanel-nya, seperti saya kan punya banyak website ya. Ada camathost.com, camatweb.com, ada kamarhotel.webid, ada templatekit.camatweb.com. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Teman-teman perlu masuk ke phpMyAdmin. Kita masuk ke phpMyAdmin dulu. Nah, di sini kan ada banyak database ya. Cara mengetahuinya adalah dengan cara mengecek satu persatu. Diceknya bagian mana? Yaitu ada di bagian WP option. Kita klik database-nya dulu, lalu cari yang option, _option. Ini ada _option. Nah, di sini ada set URL sama home. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya database ini username ini _blog adalah miliknya camatweb.com_blog. Itu untuk mencari database siapa untuk website yang mana. Karena saya di sini sudah tahu database name-nya adalah WP572, jadi kita langsung saja ya ke WP572. Kita klik yang WP option.
Di sini ada camathost.com. Jadi ini memang database yang benar untuk camathost.com. Kita blok, lalu kita copy. Di sini kita pastekan. Lalu kita save. Sudah, seharusnya sudah selesai. Nah, sudah bisa diakses. Itu untuk kendala yang pertama. Untuk kendala yang kedua, yaitu user dan pass database, teman-teman perlu mengecek username dan password database-nya. Seperti biasa, teman-teman masuk ke dokumen root-nya, lalu kita cari wp-config.php, kita klik edit, kita cek dulu ini websitenya seharusnya error. Tadi sudah saya errorkan kembali. Kita cek, tadi kan kita mengeceknya adalah database name ya. Di sini ada db_name. Sudah benar, tapi db_user dan juga db_password masih salah. Ini tertulis apa ya dan passwordnya juga apa ya. Ini db_user mengindikasikan database user dan ini mengindikasikan database password. Nah, cara memperbaikinya bagaimana? Teman-teman masuk ke si panelnya, lalu masuk ke menu yang namanya MySQL Databases. Masuk di sini, lalu teman-teman cari nama database-nya. Di sini kan tadi kan saya sudah tahu ya, nama database-nya adalah WP572. Lalu kita cari WP572, di sini ada WP572. Nah, kita lihat di bagian sini ada privilege user. Tadi mana WP572 itu usernya apa? Ternyata usernya adalah sama O7979350_WP572. Ini kita blok, lalu kita copy, lalu kita pastekan di database user. Kalau begini teman-teman harus hapus di sini ya, biasanya ada spasi. Buat agar tampilannya seperti ini, jadi tidak ada spasi antara petik dan juga nama database usernya. Jadi biar valid. Kita coba klik save change. Lalu ketika kita coba akses seharusnya masih error karena password database-nya masih belum tahu. Di sini ada apa ya. Nah, untuk memperbaikinya teman-teman masuk ke yang tadi MySQL Databases ya. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada section bernama current user. Teman-teman cari nama user database-nya, bukan database name ya. Ini kebetulan memang database name saya sama dengan database user, jadi namanya pun sama. Tapi pastikan teman-teman cari yang sebelah sini. Di sini kan saya WP572 ya. Lalu kita cari di sini current user WP572. Di sinilah teman-teman change password di sini. Kita coba pakai password generator, copy, use password. Ini berarti di sini menggunakan password yang tadi ya, yang kita generate di sini. Jadi kita coba ulang menggunakan ini ya. Kita copy, klik yang ini, I have copied the password in saved, lalu gunakan use password. Lalu klik change password. Nah, sudah selesai. Nah, dengan ini kita tahu bahwasanya password database WP572 adalah yang kita gunakan tadi, yaitu di sini ya, saya pastekan di sini, yaitu ini. Password database untuk WP572. Seharusnya ketika kita klik save change, maka errornya akan hilang. Nah, sudah bisa diakses kembali. Itu untuk pembahasan yang kedua. Lalu untuk pembahasan yang ketiga, yaitu database host, maka yang salah adalah pada database hostnya. Kita coba masuk ke wp-config.php, kita klik edit, lalu kita cari yang namanya database host. Di sini ada database name sudah benar, database user juga sudah benar, database password sudah benar. Nah, di sini ada database host. Di sini terisikan root. Padahal yang benar adalah localhost. Ini teman-teman isikan localhost saja, lalu klik save change. Ini seharusnya errornya akan menghilang. Kalau kita balikkan lagi ke root atau yang lainnya, misal sapi, kita klik save. Ketika kita enter, seharusnya error. Selain localhost, teman-teman juga bisa menggunakan IP si panelnya. Di sini IP hosting saya adalah ini. Kita copy, lalu di wp-config kita pastekan. Kita klik save. Seharusnya errornya akan menghilang. Ya,
Nah, itu untuk pembahasan yang ketiga, yaitu database host. Nah, untuk pembahasan yang keempat dan kelima ini saya jadikan satu ya, karena berkaitan, yaitu belum ada user database dan juga belum ditambahkan ke database-nya. Ini kita coba cek websitenya, ini error ya. Kita coba cek di wp-config, database name-nya sudah benar, user sudah benar, password sudah benar, database juga sudah benar, tapi masih error. Kenapa? Karena tadi yang belum ada user database dan juga belum ditambah ke database. Caranya teman-teman masuk ke yang namanya MySQL database. Kita ulang dari awal cPanel, lalu masuk ke MySQL databases. Teman-teman scroll ke bawah, cari database website teman-teman apa. Dalam kasus ini kan WP572 ya. Nah, di privilege user ini belum ada usernya. Jadi masih kosong untuk privilege usernya. Inilah penyebab karena error establishing database-nya karena di sini, karena belum ada user database-nya. Solusinya teman-teman bisa membuat user database di sini di bagian bawahnya. Lalu kita buat nama user database-nya, misal camat host. Lalu isikan password-nya. Kita menggunakan password generator saja. Ini kita klik copy. Kita simpan di sini, klik I have copied, kita use password, lalu teman-teman klik create user. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti user sudah berhasil dibuat. Kita coba akses websitenya, seharusnya masih error karena tadi alasan yang kelima, yaitu belum ditambah ke database-nya. Nah, cara menambahnya bagaimana? Di sini masih kosong. Teman-teman scroll di bawahnya, ada add user to databases. Kita pilih usernya apa. Tadi kita kan buat usernya namanya camat host. Klik camat host. Nah, database-nya yang mana? Karena ini database camat host-nya adalah WP572, maka kita pilih database-nya adalah WP572. Lalu kita klik add. Di sini teman-teman centang saja semua, all privilege, lalu make changes. Lalu kita klik go back. Nah, di sini untuk WP572 sudah ada usernya camat host. Nah, untuk ke dalam 4 dan 5 ini cara penyelesaiannya begitu. Tapi ketika kita akses websitenya seharusnya masih error. Karena apa? Karena teman-teman user database-nya dan password-nya itu masih belum sama. Tadi kan usernya WP572 ya yang ada di wp-config. Kita cek database user ini WP572. Padahal usernya adalah camat host. Teman-teman perlu lakukan yang langkah tadi. Ini kita klik copy. Di sini kita pastekan. Kita hapus spasinya. Lalu passwordnya kita juga sesuaikan. Tadi password usernya kan ini. Kita masukkan di sini. Paste. Lalu klik save. Seharusnya sudah bisa diakses kembali. Nah, itu untuk penyelesaian nomor 4 dan 5. Lanjut untuk yang penyelesaian yang terakhir, yaitu kendala biasanya pada WP prefix. Apa sih WP prefix? Nah, kita coba cek websitenya dulu. Ini kalau kita akses, akan muncul ini, begini. Jadi bukan error establishing, tapi ini kendala pada koneksi database-nya juga, yaitu pada WP prefix-nya. Kita cek WP config terlebih dahulu, biasa. Di sini kita klik edit. Lalu kita cari yang namanya WP_prefix. Di mana sih? Kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada table prefix. Nah, ini yang perlu kita sesuaikan. Di sini kan table prefix value-nya kan WP_. Kita perlu sesuaikan dengan table prefix di database-nya. Cara mengetahuinya bagaimana? Teman-teman masuk ke cPanel, lalu menuju ke phpMyAdmin. Teman-teman perlu cari database website teman-teman. Dalam kasus saya adalah WP572. Nah, teman-teman lihat di bagian sebelah kiri ini. Di bagian sebelah kiri sebelum underscore. Itulah yang namanya WP prefix atau table prefix.
table prefix untuk website saya Camat Host yaitu wp-jv_. Nah, ini yang perlu kita masukkan ke wp-config. Di sini kan wp_. Nah, tapi di database-nya itu wp-jv_. Teman-teman tinggal ganti di sini wp-jv_, klik save change, lalu kita coba akses websitenya lagi. Nah, sudah bisa diakses. Itu tadi adalah keumuman 6 kendala yang terjadi apabila error database. Semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman yang mengalami kendala. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa komen di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga dihidupkan loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal video-video menarik lainnya. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.